Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua berbicara mengenai makna batiniah dalam ibadah kurban ini sendiri. Kuncinya adalah takwa. Tadi disebutkan di segmen pertama. Ketakwaan itulah yang kemudian juga didasari oleh dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita ketahui hingga hari ini. Ada dua pengorbanan yang di sana didapatkan. Pengorbanan seorang ayah yang sudah lama tidak memiliki anak dan kemudian dikurbankan begitu atas perintah Allah, dan kemudian juga dalam hal ini pengorbanan seorang anak untuk bisa bakti kepada orang tua atas izin Allah juga. Namun ternyata Allah menggantikan dengan hewan kurban dalam hal ini sebagai bentuk simbol, Pak ya, bahwa memang luar biasanya momen Idul Adha dimaknai. Kalau bicara mengenai pemaknaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban di sini, Pak, sebelum kita bicara mengenai tadi inovasi-inovasi yang kemudian juga hari ini muncul. Dalam hal ini sejauh mana kita mampu menjelaskan kembali ke generasi, misalkan orang tua kepada anak secara singkat saja, untuk bisa memberikan informasi bahwa apa sih makna Idul Adha dan Hari Raya Kurban ini bagi umat muslim sebenarnya. Iya. Harta kita itu adalah sebetulnya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan harta berlebih ketika di hari raya itu kita bisa mengeluarkannya dengan cara berkorban. Masa dengan harta kita tidak bisa berkorban taat kepada Allah? Nabi Ibrahim dengan anaknya itu mengorbankan nyawa, bersedia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu satu makna dari pengertian takwa yang biasanya umum di masyarakat. Menjalankan segala perintah secara taat dan menjauhi segala larangan. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Juga. Nah, jadi semuanya sebetulnya untuk ketaatan kepada Allah. Karena kita ini nyawa kita, jiwa kita, termasuk harta kita, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, kita ikuti. Baik. Ya. Itu yang menjadi kunci dalam Itu yang menjadi kunci. pemaknaan, dan mungkin bisa dijelaskan secara umum kepada anak-anak begitu ya, bagaimana cara kita memaknai yang namanya Hari Raya Idul Adha begitu. Perbedaan secara singkat mungkin boleh disampaikan, Pak, antara Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan memang sebagai hari raya kemenangan setelah kita menahan hawa nafsu selama 1 bulan, terutama di bulan suci Ramadan begitu. Kalau Idul Adha ini sendiri kan memang tidak ada ritual khusus secara langsung bagi mereka yang ada di tanah air. Kemudian bagi mereka di tanah suci memang begitu banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya kita memaknai rangkaian ibadah haji bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji, Pak? Jadi di bulan Zulhijjah ini selain puasa tadi, Ya. nah kita juga melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Nah, ketika tanggal 9 kan orang wukuf di Arafah. Ya. Nah, ibadah-ibadah kita di sini puasa yang tidak di Makkah tuh, berkorban. Kemudian membaca zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang hendak berkorban jangan dipotong kukunya. Mulai tanggal 1, rambutnya dan bulu-bulu yang tumbuh di badan kita, kumis dan lain-lain sebagainya. Itu jangan dipotong. Nah, itu ibadah kita bagi yang berkorban, yang ingin berkorban di bulan Zulhijjah ini. Nah, berbeda kan dengan kalau bulan puasa. Ya. Bulan puasa itu kita ada puasanya juga. Sedangkan bulan puasa itu sebulanan penuh berpuasa. Ibadah dilipat gandakan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga dilipat gandakan. Jadi sama dilipat gandakannya. Nah, ketika di bulan Ramadan kita berpuasa, maka di ujungnya bersih dari dosa-dosa. Kita sudah itqum minan nar. Kita sudah dibebaskan dari api neraka. Sedangkan di bulan Zulhijjah kita mendapatkan pahala yang luar biasa, diampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya dan diampuni dosa-dosa kita tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Artinya memang luar biasa dalam hal ridhonya Allah berkaitan dengan istimewanya bulan Zulhijjah ini. Luar biasa. Begitu, luar biasa. Semoga tentu ini menjadi PR bagi kita semua. Kadang kalau kita memaknai ini sendiri, terkadang sulit untuk kemudian juga mengimplementasikan ketika di tengah lingkungan yang kemudian juga tidak melakukan amalan yang serupa, atau kemudian juga hal-hal yang bisa dibilang membawa kita akan hal kebaikan. Tapi
minimal tadi disebutkan bahwa ada 1 hari puasa ketika 10 hari yang kemudian juga di awal Zulhijjah ini dilakukan begitu dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Nah, kalau bicara mengenai tanggal tanggal seperti itu, bolehkah puasanya berurutan atau tidak hanya 1 hari tadi saja, boleh seperti itu bahkan di hari Minggu tadi, Pak? Puasanya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi 9 hari. Nah, karena kita tidak bisa umpamanya puasa 9 hari itu, ya paling tidak 1 hari lah di hari Arafah umpamanya. Atau di hari Senin, nanti di hari Kamis besok umpamanya. Bisa saja kita berpuasa 1 hari paling tidak. Jangan sampai tidak. Nah itu. Iya. Untuk mengambil betapa pentingnya, siapa tahu tahun ini merupakan tahun terakhir bagi kita untuk bisa menikmati yang namanya bulan Zulhijjah begitu Pak ya. Karena kita tidak tahu yang namanya usia. Tapi kalau balik lagi pertanyaan saya sebelumnya Pak, dengan inovasi hadirnya berbagai olahan dari badan, lembaga yang kemudian juga membantu untuk berkurban. Ada yang dibikin sudah daging olahan rendang, ada yang sudah dibikin abon bahkan Pak, dan kemudian siap untuk dibagi-bagikan. Kalau mungkin secara umum ada hitungannya biasanya berapa kilogramnya untuk kemudian dibagikan ke fakir miskin. Tapi kalau dalam bentuk seperti itu kan tentu sudah berbeda ukurannya antara yang sebelumnya dengan inovasi hari ini. Bagaimana dengan inovasi seperti itu? Seperti itu? Iya. Pada dasarnya berkorban itu orang boleh berkorban pada waktu di tempatnya itu, penyembelihan di tempatnya. Kemudian membagikannya boleh keluar tempatnya. Yang menjadi masalah ini untuk membagikan daging korban di tempat itu, umpamanya orang sugih semuanya, orang kaya semuanya, umpamanya. Nah kemudian kita carilah orang-orang fakir miskin di luar daerah kita. Karena di luar daerah ada yang masih bisa dibungkus. Tetapi karena jauh terpaksa dikalengkan atau diawetkan supaya bisa dikirim umpamanya karena melampaui 1 hari. Dibekukan begitu ya? Dibekukan juga boleh. Kemudian bisa juga dengan cara dibuatkan abon tadi, dengan cara mengawetkannya macam-macam lah. Oke, nah kalau bicara mengenai kondisi inovasi seperti itu, ada juga bagi badan atau lembaga yang kemudian juga dalam hal ini memberikan kemudahan. Jadi masyarakat hanya diminta untuk membayar kambing atau sapinya saja, kemudian sudah selesai tanpa ada melihat, tanpa ada semacam kalau mungkin kita di kampung begitu secara langsung melihat bagaimana proses penyembelihan, pembagian dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini tinggal badan atau amil atau lembaganya saja yang kemudian juga menguruskan. Dalam hal ini tinggal bayar saja, misalkan anggaplah 1 ekor sapi itu 20 juta begitu. Nah 20 juta itu tinggal kita transfer, sudah tanpa ada melihat prosesnya pembagian seperti apa. Bolehkah seperti itu? Iya boleh saja, karena hukumnya sunat. Yang pertama berkorban itu sunat muakkad. Jadi kalau kita tidak melihat sapinya disembelih itu sunat melihatnya. Tetapi kalau tidak melihat, tidak apa-apa, tidak makruh, tidak haram gitu ya. Karena hukumnya juga sunat, tidak wajib. Menyaksikannya itu sunat, dan memang penting untuk menyaksikannya itu supaya kita ada perasaan bahwa kita berkorban ini untuk fakir miskin begitu. Tapi balik lagi begitu ya, bahwa memang ketika mempercayakan akan lembaga atau badan tadi harus dicari yang memang benar-benar diverifikasi dengan baik begitu Pak ya, jangan sampai nanti masuk dalam kategori penipuan atau dari segi lembaganya, lembaganya itu memang panitianya itu siapa harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak tertipu. Itu tadi ya yang kemudian juga menjadi bagian dari PR kita semua. Tapi kalau kita memaknai makna batiniah dalam ibadah kurban ini sendiri kan memang takwa tadi Pak ya. Seringkali kalau kita bicara mengenai takwa, ada saja naik turun kadar iman. Nah kalau bicara mengenai kadar iman ini sendiri kan ada yang kadang hal-hal yang sifatnya kita melakukan dosa yang kemudian juga disengaja atau kemudian juga tidak disengaja. Bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol diri kita terutama di 10 hari ini? Nah di 10 hari ini kan ada puasa. Nah, puasa itu adalah proses kontrol diri sebetulnya. Mengontrol makanan kita, mengontrol ucapan kita, mengontrol hati kita supaya tidak keluar dari ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti bisa mengurangi
ketaatan kalau kita tidak kontrol berbicara umpamanya menghina orang. Ya. Nah, itu satu hal ya. Dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa. Puasa. Ya. Puasa yang kemudian juga sering kita anjurkan kadang begitu Pak ya, kalau bagi sebagian orang yang kemudian juga tidak tahan, terutama bagi yang belum menikah dalam hal ini. Nah, kalau kita bicara mengenai makna batinnya secara khusus, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.